Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safaat Huda. Semoga kalian diberikan kesehatan ya, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, amin. Ya, kali ini kita akan berbicara pendekatan inquiry ya, atau strategi pembelajaran inquiry ya. Oke. Nah, di landasan penggunaan pendekatan inquiry di inquiry itu sederhananya adalah strategi pengajaran yang sebenarnya dia itu berpusat pada siswa dengan konten underline-nya itu adalah menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Jadi siswa itu dituntut untuk mampu ya menyelidiki dan menemukan informasi dari objek-objek atau pokok bahasan yang nanti kita berikan. Maka nanti di sini sebenarnya yang paling berperan adalah siswa gitu ya. Student centered learning begitu ya, yang berpusat kepada siswa seperti itu, dan guru sebagai fasilitator ya, mengarahkan, membimbing seperti itu. Nah, di landasan penggunaan pendekatan inquiry yang pertama, penggunaan pendekatan inquiry dilandasi pandangan konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini di sini belajar yang merupakan proses pembentukan pengetahuan ya. Pembentukan pengetahuan. Nah, di konstruktivisme ini kita tahu bahwa konstruktivisme ini proses pembentukan pengetahuan yang sebenarnya pengetahuan itu sudah didapatkan oleh siswa gitu ya, pengetahuan sudah didapatkan oleh siswa yang di save di otak begitu, sehingga nanti pada saat ada materi atau pengetahuan baru terkait dengan pokok bahasan yang nanti diberikan oleh guru, maka dia mulai mengkonstruk, mulai membangun pengetahuan yang sudah ada. Itulah kenapa di sini inquiry itu dia dilandasi oleh konstruktivisme, karena di sini anak dituntut untuk berkembang pola pikirnya begitu. Jadi tidak kaku begitu ya. Nah, yang selanjutnya, pendekatan inquiry menginginkan siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah daripada menerima pengajaran langsung dari guru. Nah, ini ya tadi saya katakan di depan bahwa dia menyelesaikan masalah daripada menerima pengajaran. Jadi posisinya langsung action gitu ya, si anak langsung action. Jadi di sini menjadi hal yang penting ya, karena sebenarnya setiap siswa itu sudah memiliki pengetahuan begitu ya. Cuma memang kita terkadang butuh stimulus agar proses pembentukan pengetahuannya itu terstruktur dengan baik begitu ya, gitu. Terstruktur dengan baik sehingga memang strukturnya itu tidak loncat-loncat gitu, tidak ngajlok, dia bertahap ya, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 kalau kita lihat dari struktur kognitif taksonomi Bloom begitu ya. Nah, selanjutnya itu mulai dengan pertanyaan-pertanyaan siswa. Nah, di sini ya. Jadi di sini adalah sebuah underline-nya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan siswa. Nah, kita minta siswa untuk bertanya terlebih dahulu ya, karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti mulai dapat menstimulus pengetahuan yang sudah didapat begitu. Nah, nanti endingnya adalah dia bisa mengkonstruk ya, bisa membangun pengetahuan yang memang sudah dimiliki begitu ya, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Oke, next ya. Next. Nah, ini ciri dari model pembelajaran inquiry ya. Nah, yang pertama, dia menempatkan siswa sebagai subjek belajar ya. Jelas ya.
Jadi siswa memang dituntut sebagai pelaku gitu. Dia yang langsung action, siswa yang langsung mengerjakan, siswa yang langsung meneliti gitu ya, menguraikan ya pokok bahasan yang sudah diberikan oleh guru ya. Lalu selanjutnya di inquiry itu cirinya dia membuka intelijensia siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Nah, membuka intelijensi itu kan eh, mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi ya, berpikiran tajam ya, boleh dikatakan seperti itu, atau cerdas ya. Intelijensi itu cerdas. Jadi cerdas itu kan lebih tinggi dari smart gitu ya, lebih tinggi dari pintar. Jadi tidak semua orang pintar itu cerdas, tetapi kalau orang yang cerdas pasti dia pintar. Nah, maka di sini menjadi hal yang penting nih. Jadi inquiry itu bisa membuka intelijensi dan mengembangkan kreativitas. Nah, kreativitas ini juga penting ya, karena eh, kreatif itu bisa ditumbuhkan begitu, bisa ditumbuhkan selain memang sudah ada potensi gitu. Nah, berpikir kreatif itu, orang-orang kreatif itu bisa menyelesaikan permasalahan dari berbagai sisi, dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, disinilah fungsi dari ciri atau nanti model pembelajaran inquiry ini dapat dapat di create, didesain ke arah sana begitu, ke arah intelijensi dan kreativitas gitu ya. Selanjutnya cirinya model mendorong siswa untuk memunculkan hipotesisnya sendiri. Nah, eh, bayangkan kalau model inquiry ini bisa atau sudah kita terapkan di anak-anak SD ya, SD gitu ya, SD SMP begitu ya. Nah, di tingkat SD SMP ini kalau misalkan ini bisa diterapkan di model inquiry mendorong siswa ini di hipotesis kan bahasanya jawaban sementara ya, jawaban sementara yang kebenaran itu masih harus dibuktikan gitu. Jadi dia sebagai anggapan dasar. Nah, kalau si anak sudah bisa menemukan anggapan dasar atau jawaban sementara ya, artinya kan nanti dia pada saat uh, uh, mendapatkan keilmuan itu harus dibuktikan. Nah, kalau sedari dini ya proses pembelajaran inquiry ini diterapkan ya ke siswa-siswi kita di peserta didik yang SD dan Sanawiyah atau SMP, itu maka itu akan menjadi hal yang hal yang bagus sekali gitu, karena proses perkembangannya akan retensinya itu, penyimpanannya akan lama gitu, karena otak alam bawah sadar itu anak-anak usia 1 sampai kelas 6 SD itu mereka itu otak bawah sadarnya yang terbuka gitu. Nah, ketika pembelajaran inquiry atau model inquiry ini diterapkan, maka itu menjadi hal yang bagus sekali gitu. Jadi baiknya seperti itu ya, karena memang kalau kita melihat perbedaannya sangat jauh ya Eropa dengan Indonesia gitu ya. Eropa tuh sudah sampai bahasanya sudah punya anak cucu lah gitu ya kalau orang berkeluarga. Kalau kita di Indonesia masih ya baru lahir begitu ya. Jadi jauh ya di Eropa sana, di luar sana mereka itu tidak menanyakan apa, siapa gitu. Mereka menanyakan why gitu, kenapa, bagaimana gitu prosesnya gitu. Kita masih nanya siapa itu bu guru, apa sih bu guru gitu. Kalau di sana why the teacher please gitu kan. Jadi proses gitu yang ditanya gitu. Berbeda dengan di Indonesia. Oke, selanjutnya cirinya siswa bebas berinisiatif dan bertindak. Nah, ini siswa bebas mengembangkan potensi dirinya ya di pembelajaran inquiry. Jadi dia benar-benar full function,
apa namanya, mengoptimalkan potensi otak begitu ya, mengoptimalkan potensi otaknya seperti itu. Itu ya. Oke, sebentar ya. Ya, yang dominasi tadi sisa menuju fully function person sudah ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, dominasi peran siswa ya meningkat, tadi student centered learning-nya, lalu penyajian informasi dan pengolahan informasi juga sudah ya, terkait dengan tadi publikasi hasil, function person jadi mengoptimalkan kerja otak ya gitu, jadi benar-benar mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada gitu. Lalu siswa dapat mengembangkan konsep diri ya, jelas ya. Jadi dia akan lebih mengerti dan paham. Nah, seperti itu. Menambah tingkat penghargaan siswa ya, jelas ya. Jadi siswa lebih aktualisasi ya, bahasanya kan kalau di keinginan itu aktualisasi yang penting. Nah, ini jelas akan ada penghargaan-penghargaan dari siswa ya. Nah, sumber belajar tidak hanya dari guru ya, jelas sekali ya. Sumber belajar banyak sekali ya. Ada yang konkret, yang tidak konkret, ya, maksudnya yang online gitu ya. Ada yang kasat mata, yang tidak kasat mata, semuanya bisa dijadikan sumber belajar ya, karena indera kita banyak sekali gitu ya. Nah, dan itu bisa dilihat. Nah, sumber-sumber belajar itu uh, apa namanya, tidak terbatas ya, kita selama kita menggali itu menjadi salah satu sumber belajar, tentu yang relevan, yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sudah dibahas begitu ya. Nah, ini menghindari cara menghafal tradisional ya, jelas ya, dia pasti tidak melakukan hafalan ya, tidak melakukan hafalan. Terus retensi terhadap materi lebih lama. Nah, ini benar sekali ya, karena memang terkait dengan retensi, ini retensi ya, retensi itu kan penyimpanan ya, atau penyimpanan data yang sudah kita dapatkan dari proses afektif kognitif psikomotorik yang sudah ditangkap oleh panca indera, itu nanti disimpan ke dalam otak. Nah, proses inquiry itu uh, lebih lebih cepat dan lebih cepat ditangkap dan lebih lama tertahan ya, atau bahasanya disimpan oleh otak, karena di inquiry itu dia melibatkan tiga aspek tadi, kognitif, psikomotorik, afektif. Nah, dimana ketika kita apa namanya, menggunakan tiga aspek tadi di dalam proses pembelajaran, itu daya ingat kita itu 80 sampai 90%. Berbeda dengan cuma audio saja atau misalkan visual saja gitu. Walaupun memang ada tipe-tipe yang dengan audio dia sudah bisa, atau visualisasi sudah bisa, atau misalkan audio visual dia juga sudah bisa, atau ketiga-tiganya. Tapi dari penelitian yang sudah banyak itu, afektif psikomotorik kognitif yang digabungkan di dalam proses pembelajaran itu akan lebih lama disimpan oleh otak, seperti itu ya. Maka ini menjadi hal yang penting nih, salah satu kelebihan yang harus kita pahami di dalam pembelajaran in theory itu ya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada keterampilan proses sains. Nah, ini ada langkah-langkah keterampilan proses sains ya. Keterampilan proses sains
Ini ada mengamati, observasi, menggolongkan, klasifikasi, interpretasi pengamatan, memprediksi, mengajukan pertanyaan, melakukan hipotesis, menyusun percobaan penelitian, memanfaatkan bahan alat, mempraktikkan konsep dan berkomunikasi ya. Nah, ini indikator-indikator keterampilan proses sainsnya. Jadi di keterampilan proses sains itu dia posisinya ada indikator-indikator ini. Oke ya, selanjutnya. Nah ini, di sini penjelasan spesifik ya. Di keterampilan proses sains melakukan pengamatan atau observasi. Nah ini indikatornya nih, menggunakan indera penglihatan pembawa pendengar, pengecap dan peraba pada waktu mengamati ya. Jadi ketika mengamati, observasi gitu ya di lapangan kita menggunakan indera-indera ini ya. Jelas ya, menggunakan indera-indera ini. Dan menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. Nah ini fakta ya, jadi fakta yang relevan, yang valid, yang sesuai ya, fakta yang ditemukan di lapangan. Nah selanjutnya tahapan kedua di keterampilan proses sains itu ada menafsirkan, pengamatan, interpretasi atau interpretasi. Tadi menafsirkan, pengamatan. Nah, mencatat setiap hasil pengamatan ya, kita catat lalu menghubungkan hasil pengamatan lalu menemukan pola atau keteraturan dari satu seri pengamatan. Jadi memang kegiatan menafsirkan itu mencakup ini ya, proses hasil pengamatannya ya, dan itu nanti disintesis ya, disintesis dijadikan satu sehingga nanti didapatkan penafsiran yang sahih gitu ya, penafsiran yang benar. Nah, langkah selanjutnya adalah klasifikasi. Nah, dari penafsiran atau interpretasi, nah selanjutnya kita klasifikasi tuh. Nah, perbedaannya apa tuh dari data yang kita dapat? Nah, lalu mengkontraskan ciri-ciri. Jadi dispesifikasikan lagi tuh. Mana yang ciri-cirinya benar-benar terlihat begitu ya. Lalu ada persamaan. Ya, diklasifikasinya berdasarkan persamaan. Lalu membandingkan dan mencari besar penggolongan. Nah, penggolongannya sehingga nanti posisinya akan terlihat gitu ya. Kan nanti kan di dalam observasi kan nanti setelah hasil pengamatan itu kan nanti ada data kuantitatif, data kualitatif. Ya, data kuantitatif terkait dengan angka-angka ya, angka gitu. Kalau misalkan kita mengamati daun menyirip menjari gitu ya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan menjari ada berapa gitu ya, ada 5 begitu, seperti itu, atau ada helai daun. Nah kalau misalkan data kualitatif ya dari deskripsinya, jadi kata-katanya misalkan daunnya berwarna hijau, ada tulang daun begitu ya, ujungnya runcing. Nah itu adalah data-data kuantitatif dan kualitatif yang nanti mungkin bisa diklasifikasikan ya, bisa diklasifikasikan. Lalu ada meramalkan dan memprediksi. Nah, diramalkan dan memprediksi ini yang pertama menggunakan pola-pola hasil pengamatan ya. Jadi kan di pengamatan ini pasti ada pola-polanya tadi. Ya, ada polanya, lalu mengumumkan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati. Ya, seperti itu ya. Ini tadi terkait dengan memprediksi. Nah, berkomunikasi atau mengkomunikasikan ya, mengubah bentuk penyajian, menggambarkan data empiris ya, data empiris nih, data yang diambil dari proses empirisme dengan gabungan panca indera gitu ya, seperti pengamatan dengan grafik atau tabel ya. Nah, tadi empiris hasilnya bisa grafik atau tabel ya, untuk memudahkan dalam menyajikan atau diagram, menyajikan hasil pengamatan. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis, yes, jelas. Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, ya, membaca grafik, tabel dan diagram,
mendiskusikan hasil kegiatan, suatu masalah atau suatu peristiwa ya. Jadi posisinya berkomunikasi ini menjadi hal yang penting di dalam rangka proses keterampilan sains gitu ya. Lalu selanjutnya hipotesis ya, mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan satu kejadian. Jadi sederhananya ada hipotesis alternatif dan hipotesis negatif gitu ya. Hipotesis negatif itu artinya ditolak, kalau hipotesis alternatif itu artinya diterima gitu. Jadi kalau misalkan ada apa namanya, ada asumsi dasar atau jawaban sementara, apakah pertumbuhan dipengaruhi oleh intensitas pemberian air. Nah, misalkan itu pertanyaannya rumusnya. Hipotesisnya adalah yang pertama ada hubungannya, yang kedua adalah tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu adalah hipotesis alternatif, artinya positif gitu ya. Yang kedua hipotesis apa namanya negatif, itu artinya dia ditolak begitu ya, tidak ada hubungannya. Nah, seperti itu ya salah satu contohnya. Oke ya, sambil difahami silahkan dibaca kembali dan difahami. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ya. Seperti itu. Kita next ya. Nah, ini ada model pembelajaran ya. Di model pembelajaran ini ada model pembelajaran, ada pendekatan saintifik, lalu ada penyajiannya, guru diberikan ruang ya, guru diberi ruang menggunakan pendekatan model pembelajaran. Nah, nanti di slide selanjutnya dijelaskan apa namanya, model-model yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, di pendekatan saintifik bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran ya. Jadi sederhananya kita bukan itu aja satu letter luck gitu ya untuk pendekatan pembelajaran. Jadi banyak sekali pendekatan model pembelajaran yang bisa dilakukan gitu. Lalu bukan urutan langkah-langkah baku ya. Jadi fleksibel ya bahasanya seperti itu. Nah, di model pembelajaran itu harusnya nanti ini memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah gitu ya. Nah, sikap ilmiah ini penting ya, karena dengan kita bersikap ilmiah, kita itu nanti akan terbiasa berpikir logis. Jadi nanti berpikirnya critical thinking gitu ya. Berpikirnya kritis, tidak langsung menerima informasi yang didapat gitu. Kan zaman sekarang apalagi ya, hoax itu di mana-mana. Jadi ketika dapat informasi tidak langsung ditelan mentah-mentah, tapi dia cari informasi kembali, validitasnya, sumbernya dari mana, kata siapa begitu. Nah, itulah yang apa namanya, penekanan mengapa kita harus menggunakan model pembelajaran yang bisa mengoptimalkan potensi otak. Lalu selanjutnya mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah. Nah, ini model pembelajaran yang bagus itu nanti akan mendorong aktivitas ilmiah. Kalau kalian amati sekolah-sekolah unggulan itu intensitas model pembelajarannya, penggunaan keanekaragaman pengaplikasian model pembelajarannya itu pasti dipakai gitu. Berbeda dengan yang sekolah-sekolah biasa, itu sudah menjadi salah satu indikator, karena dengan penggunaan media atau model pembelajaran yang berbeda, yang sesuai dengan pokok bahasan, itu sangat amat menarik dan sangat amat sesuai, sehingga siswa langsung menangkap gitu proses pengetahuan yang dijelaskan atau diterangkan atau dipraktikkan dengan penggunaan model tersebut gitu ya. Nah, di model itu, di saintifik itu harus menantang,
Memotivasi, menantang di sini bukan menantang duel ya. Menantang posisinya adalah untuk apa namanya? eh, 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 apa menggali lebih dalam begitu ya. Menggali lebih dalam potensi-potensi yang sudah ada atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang kekinian begitu. Sehingga nanti ditemukan juga update terhadap pengetahuan yang baru begitu ya. Lalu ada memotivasi, jelas ya, jelas sekali. Model-model saintifik itu nanti posisinya akan memberikan motivasi lebih ya, memotivasi lebih si siswa gitu. Oke, nah guru diberi ruang menggunakan pendekatan model ini. Ya, modelnya itu bukan yang berbasis ceramah, bukan berbasis hafalan. Nah, ini. Jadi ini kayak semacam apa namanya? eh apa aturan ya, aturan di dalam proses pemilihan model pembelajaran ya, gitu. Ini perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya yang harus didapat dengan model pembelajaran itu, kita harus mencari pembelajaran yang berbasis aktivitas dan kreativitas. Nah, ini kita harus mencari model pembelajaran yang nanti dengan aktivitas dan kreativitas. Ini banyak sekali ya. Lalu nanti ada bisa menginspirasi. Wow, gitu ya, amazing. Aha, gitu. Jadi ketika si anak itu dalam menggunakan atau didesain model pembelajaran, dia akan lebih mudah begitu ya, sehingga didapatkan pengetahuan-pengetahuan karena sudah, kalau si anak itu sudah menemukan aha gitu, nah itu menjadi apa ya, momentum gitu ya, momentum 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 apa namanya, pengetahuan itu disimpan dengan lama gitu. Nah, ini menyenangkan. Nah, kita juga harus mencari model pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, yang menyenangkan. Lalu berprakarsa gitu ya, jelas sekali ini ya. Nah, itu ya terkait dengan model pembelajaran yang harus kita terapkan gitu. Nah, di slide selanjutnya nanti ada apa namanya, model pembelajarannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, semoga tidak bosan. Dan ada quote dari saya, ini dia. Pikirkan, catat, apa yang kamu inginkan niscaya semua terjadi ya. Jadi yakini semuanya, setelah dipikirkan, catat, apa yang kamu inginkan niscaya semua terjadi. Ya, rasakan gitu. Nah, seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan model pembelajaran inquiry dan model-model pembelajaran yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan like, share, komen, dan subscribe, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Syahfat Ariful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.